Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ali. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Apa kabar juga, Bu Ali? Sama, Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik. Bagaimana nih pembelajaran di kelas? Apa ada masalah? Iya nih, Bu. Ada sampai membuat saya bingung. Coba Ibu ceritakan bagaimana kejadiannya. Iya nih. Kan tadi pagi ya, pas jam pelajaran saya, bahasa Inggris di kelas 7B, itu pertama itu ya, mereka antusias sekali, murid-murid pada antusias mendengar materi pelajaran yang saya berikan. Namun di pas pertengahan itu, setelah penyampaian materi, pas tugas, ada pas pembagian kelompok itu, ada salah satu siswa yang tidak mau ikut kelompok manapun. Dia tetap kekeh, pengen sendiri, mengerjakan tugas sendiri, Bu, seperti itu. Oh gitu ya. Terus apa yang Ibu inginkan? Ya inginnya sih dia ikut kelompok gitu, ikut berkelompok dengan teman-temannya, tidak mengerjakan sendiri, karena itu kan tugas kelompok. Kira-kira apa yang menyebabkan anak tidak mau bekerja kelompok? Mungkin dia itu, Bu, pemalu banget, dia itu pendiam, suka sendiri, jadi tidak suka bersosialisasi dengan teman-temannya gitu, Bu. Gitu ya. Ya. Terus apa yang bisa Ibu terapkan di kelas agar anak tersebut mau bekerja kelompok? Ya, pertama sih saya coba ya, Bu, untuk pendekatan personal dengan dia, ngobrol-ngobrol gitu, Bu. Ngobrol tentang ya hobinya apa gitu, kesukaannya, yang lainnya. Ya, namun tetap saja walaupun sudah diajak ngobrol, sudah diajak bincang-bincang, namun pada saat kerja kelompok dia ya pengen sendiri, tetap sendiri gitu, Bu, tidak mau berkelompok dengan teman manapun gitu, kelompok manapun. Terus apa pelajaran lain juga sama dia tidak mau bekerja kelompok atau bagaimana? Sama di pelajaran lain juga seperti itu. Dia pengen sendiri saja mengerjakan tugasnya, tidak mau dengan temannya atau Oh, kelompok jadi yang intinya lain. dia itu mau menyendiri ya. Hmm, Oh. pengen sendiri Mungkin dari gitu. sisi lain dia menguasai pelajaran apa apa belum ngerti apa gimana itu? Untuk penguasaan sih cukup ya, Bu, sudah cukup baik ya Oh, anaknya, berarti anak tersebut nilainya juga cukup baik, cukup bagus lah. Walaupun dia mengerjakan tugasnya sendiri. oh jadi Gitu. oh itu. Terus dalam kelompok itu cara pembagian tugasnya kan biasanya dalam satu kelompok itu kan ada pembagian tugas, ada yang catat, ada yang menulis, atau ada yang jawab pertanyaan, ada yang presentasi. Mungkin kan harus dibagi itu. Anak itu juga tetap tidak mau bekerja kelompok. Iya, walaupun tugas udah dibagi-bagi tugas, tetap dia udah, Bu, saya mah mau sendiri, biar teman-teman dengan yang lain, saya mah inginnya sendiri saja. Walaupun sendiri saya juga bisa, Bu. Tuh seperti itu. Jadi intinya kayak orang egois kayak gitu ya. Iya, egois juga. Pokoknya ya Mungkin itulah. dari kelompok lain atau dari teman-temannya itu nyuruh ikut bergabung atau ikut bekerja sama seperti itu. Ada nggak temennya yang ayo bareng-bareng gitu? Ada Iya, nggak temen? iya, padahal mah ada ya dari teman-temannya juga yang punya inisiatif mengajak dia untuk gabung dengan kelompoknya, dengan inisiatif teman-temannya. Namun ya tidak, tetap kekeh tidak mau, pengennya sendiri saja. Mungkin dari keluarga itu bagaimana, Bu? Apa Ibu sudah mengobrol dengan orang tuanya dengan pendekatan sama orang tua? Bagaimana ini? Oh iya.
Iya sih, sejauh ini saya belum sempat ya Bu ngobrol dengan orang tuanya, baru dengan dianya saja, untuk pendekatan personalnya saja dengan dia. Tapi untuk bertemu atau ngobrol diskusi dengan orang tuanya belum saya lakukan Bu. Seperti itu. Ya, setelah Ibu mengobrol atau secara individual dengan anak tersebut, informasi apa yang Ibu dapatkan dari anak tersebut? Mm-mm. Iya sih. Mm. Dia juga pernah cerita sih kalau dia tuh di rumahnya kan anak satu-satunya ya Bu ya. Satu-satunya. Terus dia itu anak rumahan gitu Bu sama orang tuanya. Tidak pernah Manja bermain ya. dengan dimanja. Tidak pernah bermain dengan teman-temannya di luar. Pokoknya mah dia di rumah, anak rumahan, pulang sekolah langsung masuk ke rumah, keluar pun ya pas saat ini aja, sekolah saja atau ngaji. Tapi Oh, untuk sosialisasi dengan teman-temannya jarang sekali gitu. Dia hanya ngobrol, ya ngobrol juga dengan orang tuanya gitu, kedua orang tuanya. jadi Apalagi intinya dia kan, kurang kurang bersosialisasi dengan orang lain ya? iya orang lain kan, dia kan anak rumahan gitu Bu. Seperti Hmm, itu. Dia hobinya ya dengan handphone, dengan buku-bukunya saja. Itulah teman saya gitu Bu, dia pernah bilang hmm. seperti itu. Jadi, apa rencana yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Ya, ya rencananya ya yang pastinya tadi ya Bu ya, pastinya harus ngobrol dulu dengan kedua orang tuanya. Iya, bagaimana nih diskusi tentang anaknya supaya bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Saya juga di kelas selalu memotivasi pada anak-anak semua atau kepada dia untuk selalu ya berelasi, belajar belajar komunikasi Bersosialisasi. dengan teman-temannya. Jadi Tuh. dari tahap ke tahap ya Bu ya? Iya, dari tahap ke tahap. Dari yang tadi Ibu ceritakan, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Ya, tadi ya personal ya, lebih personality dengan dia lebih diperdalam lagi. Terus juga diajak dengan teman-temannya juga lebih didekatkan lagi gitu Bu, sama teman-temannya diajak ngobrol gitu, walaupun tidak lama gitu diajak, walaupun apa tuh memberikan makanan atau apa, saling berbagi gitu. Mungkin dengan saling berbagi dia bisa ikut ngobrol atau komunikasi dengan teman-temannya. Gitu Terus ya. yang kedua ya itu dengan kedua orang tuanya berdiskusi gitu, saling sharing gimana nih. Jadi intinya kita ajak ngobrol berdua ya Bu ya, supaya Iya, anak tersebut bisa ikut bekerja kelompok. Semangat Ibu dalam menjalankan tugasnya. ya terima kasih Bu Ali sudah Sama-sama. mendengarkan curhatan saya. Semoga apa yang Ibu ceritakan kita bisa menjalankannya. Ya, amin. Rabbal alamin. Ya. Ya, sekian. Ya, terima kasih banyak Bu. Sampai jumpa lagi. Gimana ini pendapatnya pengamat? Apa ada masukan atau bagaimana? Baik, terima kasih untuk tadi rekan dari kita sudah praktek coaching ya, Ya. Ibu Lestiana Dewi Indah dengan Ibu Alif Nurjana. Dari yang saya amati, tapi nanti mohon izin koreksi barangkali ada yang perlu ditambahkan atau ada yang kurang dari Pak Nurul Hayan, minta sama-sama kita koreksi untuk perbaikan. Dari alur ceritanya itu untuk tujuan
sudah masuk ada. Jadi tujuannya adalah pembahasan materi yang sedang dibahas itu kan mengatasi masalah anak yang sosial kolaborasinya kurang dengan rekan teman-temannya. Terus dari alur identifikasi masalah juga sudah disebutkan tadi antara percakapan Ibu Lesti dan Ibu Alif, bermula dari penyebabnya apa, apakah dari di lingkungan keluarganya dan lain sebagainya sudah diutarakan. Terus juga tentang rencana aksinya tadi coach sudah menanyakan, memancing kepada coach rencana apa yang Ibu akan ambil untuk menyikapi hal tersebut. Di antaranya tadi Koci menyebutkan ada alternatifnya di antara pendekatan personal, terus juga pendekatan secara terhadap keluarga dan lain sebagainya, itu kan sudah disebutkan masuk dalam rencana aksi. Dan yang terakhir dari alur cerita yaitu tanggung jawabnya nanti tindak lanjut dari Koci ya, dari apa tindak lanjut dari Koci yang dilakukan setelah mengadakan sharing atau coaching ini. Nanti Ibu Lesti sudah menyebutkan tadi. Jadi menurut saya alur ceritanya sudah ada, walaupun ibaratnya perlu dimaksimalkan lagi dengan berbagai argumentasi atau pernyataan yang lebih komplit dari alur cerita tersebut. Tapi secara keseluruhan untuk alur cerita sudah terwakili semua dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terima kasih. Mangga Pak Nurul untuk selanjutnya. Ya, aduh baru bisa dibuka HP nih ya. Ya, tadi sudah diceritakan bahwa permasalahan Ibu Lesti dan sudah bimbing oleh Ibu Alif. Memang seperti itulah alur-alur dari Tirta itu. Nah, ya lebih bagusnya ketika dari segi Tirta itu harus lebih komplit lagi, harus lebih mendalam lagi. Ketika ada suatu permasalahan, jadi bukan hanya sekedar tadi contoh ya, tadi Ibu Lesti menceritakan bahwa masalah siswa yang kurang kurang kerja kelompok ya. Nah, kemungkinan ada permasalahan lain ya, kemungkinan besar ada permasalahan lain. Jadi bukan hanya satu permasalahan saja dari segi keluarga, pasti otomatis ada permasalahan lain dari kepribadian sendiri. Nah, dari materi lagi Tirta ini sudah cukup lah. Konsep Tirta ini sudah cukup bagus dan luar biasa. Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih para pengamat. Semoga kedepannya bisa diimplementasikannya lebih baik lagi. Amin. Jadi kesimpulannya untuk praktek coaching ini alur cerita sudah terwakili semua, intinya seperti itu. Ya, sudah terwakili dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terwakili semua. Cuman nanti kita kan baru praktek ya, nanti untuk pengembangan selanjutnya bisa kita perbaharui di pertemuan selanjutnya seperti itu. Tapi untuk coaching sesi ini mantap. Luar biasa. Sip. Mangga Bu Alif ditutup. Ya. Sekian dulu praktek coaching antara sesama CGP. Mudah-mudahan kita dapat mempraktekannya di sekolahan kita masing-masing. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.